Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1205 Masehi oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Pada masa kejayaannya, Kesultanan ini menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan ke-17. Di bawah pemerintah Sultan Iskandar Muda, pemerintah dan sistem politik. Kesultanan Aceh dipimpin oleh sultan yang memiliki kekuasaan absolut. Sultan berperan sebagai kepala negara, kepala agama, dan kepala militer. Sistem pemerintahan kesultanan ini berbasis pada hukum Islam dan adat istiadat. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1904. Setelah perlawanan yang panjang dan gigih, namun warisan kesultanan ini masih dapat dilihat dalam budaya, arsitektur, dan tradisi masyarakat Aceh saat ini. Dengan demikian, Kesultanan Aceh memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia dan Islam di Asia Tenggara. Warisannya masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini. Kesultanan Aceh memiliki budaya yang kaya dan beragam dengan pengaruh Islam yang kuat. Budaya ini tercermin dalam arsitektur, sastra, dan seni tradisional. Masjid-masjid kuno, makam sultan, dan artefak lainnya menjadi bukti sejarah kejayaan kesultanan ini. Kesultanan Aceh yang memiliki ekonomi yang kuat berdasarkan pada perdagangan rempah-rempah terutama lada dan cengkeh. Posisi geografisnya yang strategis di Selat Malaka membuatnya menjadi pusat perdagangan penting. Kesultanan Aceh juga memiliki hubungan dagang dengan negara-negara lain di Asia dan Eropa. Kesultanan Aceh terkenal karena perlawanan gigihnya terhadap kolonialisme Belanda pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perang Aceh yang berlangsung selama beberapa dekade menjadi salah satu perlawanan terlama dan paling sengit dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Raja-raja Kesultanan Aceh yang terkenal antara lain: 1. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi, salah satu sultan terkemuka Aceh yang memperluas wilayah dan memperkuat ekonomi. 2. Sultan Ali Muqayyad Shah 1496 sampai 1528 Masehi, sultan pertama Aceh. 3. Sultan Iskandar Thani 1636 sampai 1641 Masehi, sultan yang melanjutkan kebijakan Iskandar Muda. Prasasti peninggalan Kesultanan Aceh. 1. Prasasti Baitul Maqdis. Prasasti Baitul Maqdis adalah salah satu prasasti tertua di Aceh yang terkait dengan penyebaran Islam. Prasasti ini ditemukan di Banda Aceh dan diperkirakan berasal dari abad ke-13. Prasasti ini berisi tentang pendirian sebuah masjid atau tempat ibadah oleh seorang sultan atau pemimpin agama. 2. Prasasti Sultan Iskandar Muda. Prasasti Sultan Iskandar Muda adalah salah satu prasasti yang paling terkenal dari masa Kesultanan Aceh. Prasasti ini berisi tentang kebijakan dan pemerintahan Sultan Iskandar Muda, salah satu sultan terkenal di Aceh yang memerintah pada abad ke-17. Prasasti ini memberikan informasi tentang keberhasilan sultan dalam memperluas wilayah kekuasaan dan meningkatkan ekonomi kesultanan. 3. Prasasti Masjid Raya Baitur Rahman. Prasasti Masjid Raya Baitur Rahman terkait dengan pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman, salah satu ikon kota Banda Aceh. Prasasti ini berisi tentang sejarah pembangunan masjid dan peranannya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman sendiri merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan memiliki arsitektur yang unik. Prasasti-prasasti ini tidak hanya memberikan informasi tentang sejarah Kesultanan Aceh, tetapi juga tentang budaya, agama, dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Mereka merupakan warisan berharga yang membantu kita memahami kekayaan sejarah dan budaya Aceh. Sultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan Kadipaten Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri. Raja-raja di Demak yang pertama Raden Patah dari 1478 sampai 1518 Masehi. Yang kedua Patih Unus dari 1518 sampai 1521 Masehi. Yang ketiga Sultan Trenggana yang dari 1521 sampai 1546 Masehi. Yang keempat Sunan Parawata
dari 1546 sampai 1549 Masehi. Yang kelima, Arya Penangsang dari 1549 sampai 1554 Masehi. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, seorang putra Raja Majapahit yang telah memeluk Islam pada akhir abad ke-15. Raden Patah, yang sebelumnya Adipati Demak di bawah kerajaan Majapahit, mengambil kesempatan dari melemahnya Majapahit untuk mendirikan kerajaan sendiri. Demak kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa dan menjadi pusat penyebaran Islam di pulau tersebut dengan bantuan Wali Songo. Struktur pemerintahan Sultan Demak bersifat teokratis, di mana Sultan berperan sebagai pemimpin agama dan politik. Sultan menjadi pusat kekuasaan dengan para adipati di daerah sebagai perpanjang tangan. Wali Songo, tokoh agama yang berpengaruh, berperan sebagai penasehat kerajaan. Perekonomian Kesultanan Demak berkembang melalui berdagangan, maritim, dan pertanian dengan fokus utama pada perdagangan karena letaknya yang strategis di jalur perlayaran dan perdagangan antara wilayah timur dan barat Nusantara. Pertanian juga penting menghasilkan komoditas seperti beras, madu, dan produk lainnya. Budaya di Kesultanan Demak adalah perpaduan antara kerajaan Islam dengan tradisi lama yang ada di Jawa. Kerajaan Demak dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa yang berhasil menyebarkan ajaran Islam dan menciptakan kehidupan sosial unik. Sultan Demak memiliki warisan arsitektur, khususnya Masjid Agung Demak sangat penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Majapahit, masjid ini dibangun oleh Raden Patah dan Wali Songo pada abad ke-15 Masehi, menunjukkan perpaduan gaya arsitektur Jawa dengan unsur-unsur Islam. Ciri khasnya meliputi atap tumpang tinggi tiga yang melambangkan akidah Islam, iman, Islam, ihsan. 4 tiang utama sangka guru, dan 5 pintu yang melambangkan rukun Islam. Pengaruh kolonialisme Kesultanan Demak terutama terasa melalui tekanan dari Portugis yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendirikan loji di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak merespon dengan berlawanan, termasuk serangka ke Malaka dan Sunda Kelapa yang menanda awal perlawanan berdasarkan pengaruh kolonial di Nusantara. Kesultanan Bima adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Berikut beberapa informasi lebih spesifik tentang Kesultanan Bima. Kesultanan Bima didirikan pada abad ke-17 oleh Sultan Abdul Qahir, yang merupakan keturunan dari Sultan Dompu. Sultan Abdul Qahir memimpin perjuangan melawan penjajahan Portugis dan Belanda, dan berhasil mendirikan Kesultanan Bima sebagai sebuah kerajaan yang independen. Kesultanan Bima memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari sultan sebagai kepala negara, dengan beberapa pejabat tinggi seperti menteri besar, menteri dalam negeri, dan menteri luar negeri. Kesultanan Bima juga memiliki sistem administrasi yang efektif, dengan pembagian wilayah menjadi beberapa distrik dan desa. Kesultanan Bima memiliki ekonomi yang berbasis pada pertanian, perdagangan, dan nelayan. Wilayah Bima terkenal dengan produksi beras, jagung, dan rempah-rempah. Kesultanan Bima juga memiliki budaya yang kaya, dengan tradisi dan upacara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Kesultanan Bima memiliki warisan arsitektur yang unik, dengan bangunan-bangunan seperti Istana Kesultanan Bima, Masjid Agung Bima, dan beberapa bangunan lainnya yang masih berdiri hingga saat ini. Arsitektur Kesultanan Bima merupakan perpaduan antara gaya Islam, Melayu, dan lokal. Kesultanan Bima mengalami masa kolonialisme Belanda pada abad ke-19, yang berdampak pada perubahan politik dan ekonomi. Belanda berhasil menguasai Kesultanan Bima dan mengubah struktur pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, Kesultanan Bima merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya Indonesia, dengan warisan yang masih dapat dilihat dan dipelajari hingga saat ini.
Istana Asimbojo. Istana ini merupakan monumen fisik terakhir dari Kesultanan Bima dan kini telah difungsikan sebagai Museum Bima. Yang kedua yaitu Masjid Sultan Mahmud Salahuddin dan Masjid Al-Muwahhidin. Kedua masjid ini merupakan peninggalan Kesultanan Bima yang masih berdiri dan berfungsi sebagai tempat ibadah.